Shalom adik-adik semuanya. Apa kabar semuanya hari ini? Yes, luar biasa. Beri kemuliaan buat Tuhan. Sudah siap belum untuk memuji Tuhan? Siap. Oh siap. Adik-adik yang di rumah pasti udah siap semua kan? Semangat semuanya, yuk kita mau memuji Tuhan, kita mau menyembah Tuhan, kita mau mulai sekolah minggu kita. Mari kita angkat pujian. Yesus sahabatku, kau mati bagiku. Semuanya ambil posisi yang terbaik, lipat tangan, tutup matanya. Kita mau fokus di dalam hadirat Tuhan. Katakan, Yesus sahabatku, kau mati bagiku. Yesus sahabatku, kau mati bagiku. Besarlah kasih-Mu, besarlah kasih-Mu, sahabat dan Tuhanku, sahabat dan Tuhan. Lagi Yesus sahabatku, Yesus sahabatku, kau mati bagiku. Besarlah kasih-Mu, besarlah kasih-Mu, sahabat dan Tuhanku, sahabat dan Tuhan. Ayo angkat tanganmu adik-adik, katakan sampai ku besar nanti, sampai di surga nanti, sampai di surga nanti, ku kan ingat selalu Yesus sahabatku dan Tuhanku. Ayo adik-adik sekarang taruh tangannya, kedua tangannya di dada kalian, katakan Yesus sahabatku. Yesus sahabatku, kau mati bagiku. Besarlah kasih-Mu, besarlah kasih-Mu, sahabat lagi Yesus sahabatku, kau mati bagiku. Yesus sahabatku, kau mati bagiku. Besarlah kasih-Mu, besarlah kasih-Mu, sahabat dan Tuhanku, sahabat dan Tuhan. Angkat kedua tanganmu adik-adik, katakan sampai ku besar nanti, sampai di surga nanti, sampai di surga nanti, ku kan ingat selalu Yesus sahabatku, sampai ku besar nanti, sampai di surga nanti, di surga nanti, ku kan ingat selalu Yesus sahabatku, Yesus sahabatku dan Tuhanku. Yesus sahabatku dan Tuhanku, Yesus sahabatku dan Tuhanku. Dengan imanmu katakan Yesus sahabatku, Yesus sahabatku dan Tuhanku. Nanti Abang Ariel yang bawa kita dalam doa pembuka. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan telah memampukan kami. Sekarang Tuhan, pada saatnya
kami untuk memulai ibadah ini ya Tuhan. Berkati agar ibadah ini dapat berjalan dari awal, pertengahan hingga pada akhirnya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Amin. Halo adik-adik. Sekarang coba bangkit berdiri dulu semuanya. Kita mau pemanasan dulu. Coba tangannya dibuka dulu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Yeay, semua ada siap memuji Tuhan ya. Kita mau sama-sama memuji menyembah Tuhan dengan naikkan pujian. Hari ini kurasa bahagia. Jangan lupa ya adik-adik, pasang senyum yang terbaik. Kalau abang dan kakak gak kelihatan nih pakai masker. Adik-adik di rumah harus senyum yang terbaik buat Tuhan. Tiada yang dapat memisahkan kita. Tiada yang dapat memisahkan kita. Tiada yang dapat memisahkan kita. Beri tepuk tangan buat Tuhan. Benar adik-adik, walaupun jarak memisahkan kita, tetapi kasih Tuhan tidak akan pernah memisahkan kita. Amin. Amin. Haleluya. Masih mau memuji Tuhan? Kita mau naikkan pujian waktu Daud melompat-lompat. Ayo tepuk tangan dulu. Waktu Daud melompat-lompat, tabut Allah sudah datang. Anak Tuhan bersukaria. Tabut Allah, waktu Daud. Waktu, ayo melompat semua. Lompat, tabut Allah sudah datang. Amin. Anak, mana senyumannya? Yeay, tabut. Dia datang, dia datang. Haleluya. Tabut Allah sudah datang. Dia datang. Haleluya. Tabut Allah, dia datang. Haleluya. Dia datang. Haleluya. Tabut Allah sudah datang. Dia datang. Haleluya. Tabut Allah sudah datang. Tabut Allah sudah datang. Tabut Allah sudah datang. Haleluya. Beri tepuk tangan lagi buat Tuhan Yesus. Semua adik-adik bersuka cita. Amin. Amin. Nah, sekarang kita mau dengarkan firman Tuhan. Mari adik-adik semua duduk manis. Kita siapkan hati kita, buka hati kita, lipat tangan dan tutup matanya. Kita mau menyembah Tuhan sebelum dengar cerita firman Tuhan. Kita mau sama-sama katakan, kusiapkan hatiku Tuhan.
Kusiapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Saat ini ku sujud menyembah-Mu Tuhan. Ku sujud menyembah-Mu Tuhan, masuk hadirat-Mu. Saat ini curahkan urapan-Mu Tuhan. Curahkan urapan-Mu Tuhan bagi jemaat-Mu. Saat ini ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Katakan firman-Mu Tuhan tiada berubah. Firman-Mu Tuhan tiada berubah. Dahulu sekarang, selama-lamanya tiada berubah. Firman-Mu Tuhan, penolong hidupku, penolong hidupku. Kusiapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Kusiapkan hatiku Tuhan. Kusiapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Saat ini ku sujud menyembah-Mu Tuhan. Ku sujud menyembah-Mu Tuhan, masuk hadirat-Mu. Saat ini curahkan urapan-Mu Tuhan. Curahkan urapan-Mu Tuhan bagi jemaat-Mu. Saat ini ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Ayo angkat tanganmu adik-adik, katakan ku siapkan hatiku Tuhan. Firman-Mu, firman-Mu Tuhan tiada berubah, tiada berubah. Dahulu sekarang, selama-lamanya tiada berubah. Firman-Mu Tuhan, firman-Mu Tuhan, penolong hidupku. Kusiapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Kusiapkan hatiku Tuhan. Kusiapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Kusiapkan hatiku Tuhan. Kusiapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Nanti Abang Mikael yang akan pimpin kita dalam doa firman. Mari teman-teman, adik-adik, kita satu dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa. Sebentar kami mau mendengarkan firman-Mu Tuhan Yesus. Kiranya Kau memberkati kami Tuhan Yesus. Kiranya apa yang disampaikan nanti pada cerita tertanam di hati kami Tuhan Yesus. Inilah doa kami Tuhan Yesus yang kami haturkan dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Shalom adik-adik. Shalom semua yang ada di rumah. Siap untuk dengar firman Tuhan pada saat pagi hari ini? Kita sudah bersuka cita, menyenangkan hati Tuhan.
berkumpul dengan adik yang ada di rumah kalau yang punya adik, berkumpul dengan kakak kalau yang udah punya kakak. Nah, kalian harus ambil Alkitab kalian semua masing-masing di rumah. Ada sukacita? Haleluya. Sudah ambil Alkitabnya semuanya? Nah, kita mau buka Yohanes 6 ayat 1 sampai dengan ayat 14. Siap dengar firman Tuhan adik-adik? Sudah dapat semua ayatnya? Haleluya. Di sini judulnya firman Tuhan yang saat ini Tante mau bagikan, yaitu Yesus memberi makan 5.000 orang. Banyak gak 5.000 orang? Bahkan lebih. Mujizat yang Tuhan nyatakan saat itu adalah lebih memberikan makan yang begitu banyaknya orang. Ribuan. Haleluya. Kita mau baca dulu ayat 1. Sesudah itu Yesus berangkat ke seberang danau Galilea, yaitu danau Tiberias. Ayat 2, orang banyak berbondong-bondong mengikuti dia karena mereka melihat mujizat penyembuhan yang diadakannya terhadap orang-orang sakit. Nah, di situ banyak orang yang berkumpul berbondong-bondong melihat mujizatnya Tuhan Yesus. Tuhan Yesus mengadakan mujizat yaitu penyembuhan. Penyembuhan yang sangat mereka lihat begitu takjub, begitu wow, begitu luar biasa. Sehingga mereka saat ini begitu sangat yakin bahwa ada mujizat yang terjadi di setiap keajaiban yang Tuhan kerjakan saat itu. Mereka itu ingin terus mengejar Yesus, mereka ingin terus dekat dengan Yesus. Akhirnya setelah terjadi penyembuhan, mujizat-mujizat penyembuhan yang Tuhan berikan, kita baca di ayat 3, dan Yesus naik ke atas gunung dan duduk di situ dengan murid-muridnya. Yesus duduk dengan murid-muridnya di atas gunung. Ayat 4 kita lanjut. Dan Paskah, hari raya orang Yahudi sudah dekat. Ayat 5, Tante lanjutkan. Ketika Yesus memandang sekelilingnya dan melihat bahwa orang banyak berbondong-bondong datang kepadanya, berkatalah ia kepada Filipus, di manakah kita akan membeli roti supaya mereka ini dapat makan? Hal itu, ayat 6 dikatakan, hal itu dikatakannya untuk mencobai Filipus. Dia itu Filipus, sebab Yesus atau ia sendiri tahu apa yang hendak dilakukannya. Apa yang hendak dilakukannya Tuhan Yesus itu pasti sangat tahu. Ayat 7, jawab Filipus kepadanya, roti seharga 200 dinar tidak akan cukup untuk mereka ini. Sekalipun masing-masing mendapat sepotong kecil saja. Nah, bayangkan untuk memberi makan segitu banyaknya orang, Filipus itu berpikir walaupun dapat sedikit saja pasti itu tidak akan cukup. Tapi ada seorang murid lagi datang berkata lagi kepada Yesus, namanya Andreas. Saudara Simon Petrus berkata kepadanya. Nah, Andreas berkata, di sini ada seorang anak yang mempunyai 5 roti jelai dan 2 ikan. Tetapi apakah artinya itu untuk orang sebanyak ini? Jadi di sini Andreas bilang kepada Yesus, ada seorang anak kecil yang membawa 5 roti jelai dan 2 ekor ikan. Tapi dia berkata, untuk apa hanya makanan sebegini sedikit untuk memberi makan segitu banyaknya orang, ribuan, tidak akan cukup. Di rumah pun kalau kita mempunyai cuma 5 roti dan 2 ikan pasti akan rebutan. Tapi di sini Yesus ingin membuat mujizat yang luar biasa. Nah, setelah Andreas seperti itu berkata kepada Yesus, kata Yesus, kita lihat ayat 10, adik-adik lihat Alkitabnya. Ayat 10 kata Yesus, suruhlah orang-orang itu duduk. Adapun di tempat itu banyak rumput, maka duduklah orang-orang itu kira-kira 5.000 laki-laki banyaknya. 5.000 laki-laki banyaknya, berarti ada anak-anak juga, ada orang perempuan juga di situ. Tapi semua tidak disebutkan Tuhan, tapi Tuhan mengatakan 5.000 laki-laki. Nah, Alkitab mengatakan di situ. Lalu Yesus mengambil roti itu, mengucap syukur dan membagi-bagikannya kepada mereka yang duduk di situ. Demikian juga dibuatnya dengan ikan-ikan itu sebanyak
yang mereka kehendaki. Yesus ambil itu roti, Yesus ambil itu ikan, Yesus mengucap syukur, Yesus memecahkan roti-roti dan membagikan ikan-ikan itu. Yesus membuat mujizat bahwa roti itu segitu banyaknya Tuhan berikan kepada orang-orang yang berkumpul di situ. Karena Tuhan Yesus tidak mau mereka kelaparan. Hari sudah malam, Tuhan Yesus mau berikan yang terbaik buat mereka. Tuhan Yesus ingin memberikan bahwa aku Tuhan Allah yang dapat mencukupi segala sesuatu. Walaupun sedikit banyaknya, kita harus mengucap syukur. Di sini dikatakan poinnya yang aku ambil, yang tante ambil, poinnya sedikit banyaknya kita harus serahkan dulu kepada Tuhan. Bersyukur, mensyukuri, dan mengucap syukur. Pasti segala sesuatunya akan tercukupi. Itu yang Tuhan Yesus ajarkan melalui cerita firman Tuhan ini. Nah, kita baca ayat 12. Dan setelah mereka kenyang, ia berkata kepada murid-muridnya. Yesus katakan lagi kepada murid-muridnya, kumpulkanlah potongan-potongan yang lebih supaya tidak ada yang terbuang. Apa yang terjadi di ayat 13? Maka mereka pun mengumpulkannya dan mengisi 12 bakul penuh dengan potongan-potongan dari kelima roti jela yang lebih setelah orang makan. Ajaib, mukjizat terjadi. Setelah mereka kenyang, sesuka hati mereka makan, tetapi masih ada sisa berapa? 12 bakul. Banyak banget. Itulah mukjizat yang Tuhan kerjakan. Apapun saat ini mungkin ada orang tua yang tidak bekerja, ada orang tua yang mungkin udah pensiun, mungkin terjadi musim corona seperti ini, nggak ada lembur untuk bekerja, mendapat uang sedikit, tapi kita percaya kita memiliki Tuhan Yesus yang hebat. Percaya adik-adik, semua pasti akan Tuhan cukupi asal kita tahu mengucap syukur. Apapun keadaan itu kita harus tetap mengucap syukur. Nah, di ayat 14, ketika orang-orang itu melihat mujizat yang telah diadakan Tuhan Yesus atau yang diadakannya, mereka berkata, dia ini adalah benar-benar nabi yang akan datang ke dalam dunia. Nah, di sini tante mau tekankan sekali lagi. Satu, yang telah kita dengar firman Tuhan, kita ambil, mujizat Tuhan terjadi bagi setiap orang yang percaya kepadanya. Kedua, tetap mengucap syukur. Apapun keadaan sedikit, keadaan lebih, keadaan kekurangan, keadaan berlebihan, tetap mengucap syukur. Baik adik-adik, demikian firman Tuhan yang tante berikan pada saat pagi hari ini. Biar semua percaya bahwa tangan Tuhan selalu menopang setiap kehidupan adik-adik semua yang ada di rumah. Tuhan Yesus memberkati. Tuhan Yesus berikan yang terbaik buat adik-adik di masa depan. Sukses semua buat adik-adik semua di rumah. Haleluya, amin. Haleluya, beri kemuliaan buat Tuhan. Gimana adik-adik semua terberkati, amin? Gimana firman Tuhan hari ini? Haleluya, luar biasa. Sekarang kita mau menutup ibadah kita pagi hari ini sesuai dengan tema firman Tuhan hari ini tentang 5 roti dan 2 ikan. Yuk kita bangkit berdiri, kita mau nyanyi lagu ini. Tepuk tangan dulu semuanya adik-adik. Siap ya? 5 roti dan 2 ikan. Tuhan Yesus yang memberkati. Dimakan 5.000 orang. Sisa 12 bakul dimakan. Dimakan 5.000 orang.
mengajar kita untuk bersyukur dan selalu mengandalkan Tuhan Yesus. Seperti cerita firman Tuhan tadi, walaupun cuma 5 roti dan 2 ikan tapi bisa memberkati 5.000 orang bahkan lebih. Nah adik-adik, saat ini kita mau bersama-sama kita menguatkan di dalam Tuhan, selalu berdoa sama Tuhan. Amin. Amin. Yuk kita mau tutup ibadah sekolah minggu kita. Tapi sebelumnya ada pengumuman. Di hari Jumat nanti ibadah sekolah minggu kita akan dimulai kembali, tapi dipindah di hari Jumat ya adik-adik. Jadi jangan lupa hari Jumat jam 5 sore di gereja kita sudah mulai lagi ibadah sekolah minggu offline. Jangan lupa ya adik-adik datang pakai masker. Ya kalau adik-adik punya face shield boleh juga dipakai, oke? Nah kita mau siap ketemu lagi. Siapa yang di sini udah nggak sabar ketemu sama teman-temannya, angkat tangannya. Nah makanya adik-adik siapkan hati yang terbaik untuk besok hari Jumat datang ibadah sekolah minggu. Makan yang banyak ya adik-adik biar tetap sehat dan kuat. Yeay, yuk adik-adik kita mau tutup ibadah kita mau bersatu di dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami sudah mengakhiri ibadah sekolah minggu kami pada pagi hari ini. Dan kami Tuhan mengucap syukur buat firman-Mu yang mengajarkan kami untuk selalu mengandalkan Tuhan, untuk selalu berdoa kepada Tuhan. Jadikanlah kami anak-anak yang selalu takut akan Tuhan, mengasihi orang tua kami, mengasihi teman-teman kami, terlebih lagi mengasihi Tuhan. Dan juga berkati kami Tuhan, kalau nanti hari Jumat kami akan bertemu untuk ibadah sekolah minggu secara offline, kiranya Tuhan berikan kami kesehatan, kekuatan, damai, sukacita-Mu Tuhan. Jadikanlah kami anak-anak yang kuat, pintar ya Tuhan, membanggakan Tuhan, lebih-lebih lagi Tuhan Yesus untuk kemuliaan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus berkati pendidikan kami, masa depan kami, keluarga kami, bangsa dan negara kami. Biarlah ya Tuhan Yesus Kau pulihkan bangsa kami, dan juga jikalau kami Tuhan, adik-adik kami, ada yang sakit pada hari ini kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, adik-adik boleh sembuh, adik-adik sehat, kuat, sehingga kami boleh beribadah bersama-sama dengan penuh sukacita dari Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Inilah doa dan ucapan syukur kami Tuhan yang kami alaskan di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin.